Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini rekam jejak Jenderal TNI dan Polri yang aktif asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Satu, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, Esos. Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema lahir di Hokeng Hulanggitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Maret 1968 dari pasangan Aibtu Purnawirawan Yohanes Lema dan ibunya Helena Teu Lema. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah tamat SMA, suami dari Alin Luciawati ini melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer pada Satuan Infanteri. Jenderal Bintang 2 ini lulus dari Akademi Militer di tahun 1990 dan pada tahun 2004 beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Sesko Angkatan Darat. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Esos dari Universitas Patimura Ambon pada tahun 2011. Selanjutnya di tahun 2014, ayah dua anak ini menyelesaikan pendidikan di Sesko TNI Bandung. Beliau juga merupakan alumni Lemhanas Republik Indonesia di tahun 2019. Terakhir, pada tanggal 21 Januari 2022 yang lalu, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema resmi diangkat sebagai Pangdam Kasuari oleh Panglima TNI melalui Surat Keputusan Nomor 66/1-2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Surat keputusan ini ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Sebelum menjabat sebagai Pangdam Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema sempat menjabat sebagai Irkodiklat TNI Angkatan Darat sejak tahun 2021 yang lalu. Tercatat, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam atau Kasdam Patimura selang tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan Rem 033 Wira Pratama di tahun 2017 sampai tahun 2020. Sedangkan sewaktu berpangkat perwira menengah atau kolonel, beliau pernah menjabat sebagai Irdam 17 Cendrawasih dan Rem 022 Pantai Timur di tahun 2016 sampai tahun 2017 dan Rindam 1 Bukit Barisan di tahun 2015 sampai tahun 2016, Asisten Operasi Kasdam 16 Patimura di tahun 2013 sampai tahun 2014, Aster Kasdam 16 Patimura di tahun 2013. 2. Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak, MSI. Satu lagi, Jenderal aktif asal Nusa Tenggara Timur, yakni Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak, MSI. Tercatat, beliau merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi yang gemilang. Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak, MSI, merupakan lulusan terbaik atau peraih Adi Makayasa pada Akademi Kepolisian tahun 1990 dan juga berhasil menyabet gelar peringkat 1 pada Dikbang PT IKA di tahun 1997. Heri Nahak berpengalaman dalam bidang reserse. Perwira tinggi kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Agustus 1968 tersebut sejak tanggal 17 Desember 2021 mengemban amanat sebagai Kasespim Lemdiklat Polri. Sebelumnya, pada tanggal 3 Agustus 2020, beliau pun menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Di tanggal 6 Desember 2019, beliau dilantik menjadi Asisten Operasi Kapolri. Di tanggal 26 April 2019, beliau dilantik menjadi Kapolda Papua Barat. Di tahun 2017, beliau menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Di tahun 2016, beliau mendapatkan penugasan pada BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di tahun 2010, beliau mendapatkan jabatan mentereng sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Sedangkan di tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kasubden Investigasi Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri. Di tahun 2010, beliau menjabat sebagai Kapolsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Di tahun 1998, beliau sempat ditugaskan ke Bosnia. 3. Irjen Polisi Dr. Andes Yohanis Asadoma, SIK, Mhum. Irjen Polisi Yohanis Asadoma
merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Perwira polisi yang akrab disapa Joni Asadoma ini berpengalaman di bidang brigade mobil atau Brimob. Rekam jejaknya di Korps Bayangkara sangat panjang. Dia diantaranya pernah menjabat sebagai Komandan Peleton Brimob pada Polda Sulut, Komandan Kompi Makobrimob, Kepala Sub Bidang Gegana Polri, Komandan Brimob Binjai Polda Sumut di tahun 2003 sampai tahun 2005, dan juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara di tahun 2017. Prestasi yang tidak kalah mentereng, yakni Irjen Polisi Joni Asadoma pernah memimpin kontingen Garuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Misi ini sendiri diberangkatkan pada tanggal 11 Oktober tahun 2008. Menariknya, sebelum menjadi Taruna Akpol, Joni Asadoma merupakan petinju amatir nasional Indonesia. Sewaktu masih aktif menjadi petinju amatir Indonesia, Joni Asadoma juga pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade yang ke-22 di Los Angeles pada tahun 1984. Terhitung sejak tanggal 17 Juli tahun 2020, beliau ditugaskan untuk mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. 4. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rudolf Albert Roja. Perwira tinggi kelahiran tanggal 30 Mei 1966 ini sejak tanggal 27 September 2019 menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sabara Bahakam Polri. Rudolf Roja merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1988 dan berpengalaman di bidang Brimob. Berturut-turut sebelum menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sabara Bahakam Polri di tahun 2019 sampai saat ini, beliau pun pernah menjabat sebagai Kapolda Papua di tahun 2019, Kapolda Papua Barat di tahun 2017, Karo Provos di Propam Polri di tahun 2016, Wakapolda Papua di tahun 2014, Wakapolda Sulawesi Tengah di tahun 2013, analis kebijakan media bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri di tahun 2012, Karo Ops Polda Papua di tahun 2010, Kapolres Buleleng di tahun 2008, Kapolres Tabanan di tahun 2006, Kasat Brimob Polda Bali di tahun 2003. 5. Brigadir Jenderal TNI Yosef Robert Giri SIP MSI. Brigadir Jenderal TNI Yosef Robert Giri merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 Juni 1968. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1990 dan mahir dalam kecabangan infanteri. Sejak tanggal 24 Maret 2021, Brigadir Jenderal TNI Yosef Robert Giri mengemban amanat sebagai Dirjambang Secapa TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, beliau pun pernah menjabat sebagai Danpus Latpur Kodiklat TNI Angkatan Darat di tahun 2020 dan Rem 131 Santiago di tahun 2017 dan Pusdikif Pusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat di tahun 2017 dan Rem 073 Makutarama di tahun 2016 dan Rindam 12 Tanjung Pura di tahun 2015, Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan di tahun 2012, dan Dim 0906 Tenggarong di tahun 2009, dan Yonif 613 Raja Alam di tahun 2006. Sedangkan dalam riwayat penugasan, beliau pernah mengikuti Operasi Ops Pamtas Republik Indonesia di tahun 1998, Operasi Raja Wali dari tahun 1991 sampai tahun 1997, Operasi Pembebasan Sandera di tahun 1995, OJT di Malaysia di tahun 2006 dan 2011, OJT di Singapura di tahun 2013, OJT di India tahun 2014. Itulah dia, rekam jejak Jenderal TNI Polri aktif asal Nusa Tenggara Timur atau NTT yang diupdate di tahun 2022 ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.